Pagi ini saya ingin menunjukkan sesuatu yang sederhana, tapi luar biasa. Sesuatu yang berasal dari tanah, dari kebun saya sendiri. Inilah kisah coklat, dari pohon kakao hingga menjadi rasa yang dicintai dunia. Semuanya dimulai di sini, di pohon kakao. Bunga kecil ini di sini akhirnya menjadi sebuah polong yang akhirnya menjadi sedikit lebih besar, lalu bahkan bertambah lebih besar, dan akhirnya terlihat seperti ini. Buah kakao dipetik saat matang. Di dalamnya terdapat biji-biji berharga yang menjadi awal dari semuanya. Setelah dipanen, biji kakao difermentasi selama beberapa hari. Proses ini penting untuk membentuk rasa coklat yang khas. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Biji yang telah kering lalu disangrai. Setelah itu, kulitnya dipisahkan dan isinya digiling menjadi pasta kakao. Inilah bahan dasar dari semua jenis coklat. Pasta kakao bisa ditambah gula, susu, atau mentega kakao, lalu dicetak menjadi coklat yang siap dinikmati. Buah yang sudah dipetik dibelah, dan di dalamnya terdapat biji-biji kakao yang dibungkus lendir putih manis. Nah, inilah bahan dasar dari semua produk coklat. Saat dibelah, terlihat biji kakao yang diselimuti lendir putih bening. Nah, lendir inilah yang kita sebut air kakao. Rasanya manis alami dengan aroma segar khas buah tropis. Air kakao ini langsung dikumpulkan dari hasil pemerasan atau disaring secara hati-hati. Supaya lebih tahan lama dan aman dikonsumsi, air kakao bisa diproses lebih lanjut melalui penyulingan. Proses ini dilakukan dengan memanaskan air kakao pada suhu tertentu, tanpa merusak kandungan nutrisinya. Uap yang dihasilkan akan ditangkap dan dikondensasikan kembali jadi cairan murni. Hasilnya adalah air kakao suling, lebih jernih, lebih segar, dan lebih tahan lama. Setelah disuling, air kakao bisa langsung dikemas dalam botol steril. Bukan cuma coklat, kakao juga menyimpan kesegaran alami dari airnya. Biji kemudian difermentasi selama 5-7 hari. Setelah fermentasi selesai, biji kakao dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Tujuannya agar kadar air turun dan biji tidak berjamur saat disimpan. Biasanya dijemur di atas lantai semen atau terpal. Setelah benar-benar kering, biji kakao dikemas dalam karung dan dikirim ke pabrik pengolahan. Disinilah perjalanan dari hasil kebun berubah menjadi bahan baku coklat industri. Sampai di pabrik, biji dibersihkan dari kotoran seperti batu kecil, kurit, dan debu. Kemudian disortir untuk memastikan kualitas terbaik yang akan diproses. Biji kakao lalu disangrai dalam suhu tertentu. Tujuannya untuk mengeluarkan aroma dan rasa coklat yang kuat sekaligus membunuh mikroba. Waktu dan suhu sangrai sangat menentukan rasa akhir dari coklat. Setelah disangrai, biji dihancurkan untuk memisahkan kulit dari isinya yang disebut nib kakao. Nib kakao lalu digiling menggunakan mesin khusus. Dari proses ini akan keluar pasta coklat yang kental dan berminyak. Pasta inilah yang disebut cocoa liquor, bahan dasar dari berbagai produk seperti coklat batangan, bubuk coklat, atau coklat susu. Pasta kakao kemudian bisa dipisah jadi cocoa butter dan cocoa powder, atau langsung diolah menjadi coklat dengan menambahkan gula, susu, dan bahan lainnya. Setelah di-refining dan koncing, campuran ini akan dicetak menjadi coklat yang siap kita nikmati. Luar biasa ya, dari biji kecil di kebun hingga jadi coklat yang meleleh di lidah, semuanya butuh kerja keras dan ketelatenan. Jadi, saat kamu makan coklat, ingatlah, ada petani yang bekerja di bawah terik matahari. Ada proses fermentasi, penjemuran, dan mesin-mesin pabrik yang bekerja siang malam. Kalau kamu suka video edukasi seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.